Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas rancangan kisi-kisi instrumen dan scoring penilaian sikap afektif, sikap ilmiah, self-assessment, peer assessment, self-regulation learning, self-efficacy, instrumen gaya belajar, instrumen motivasi belajar, dan instrumen nilai-nilai keislaman. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Lulu Afifah dengan NPM 2011060254, Nabila Novela Rianti dengan NPM 2011060106, Nanda Fifta Auliasari dengan NPM 2011060319, dan Oktaria dengan NPM 2011060245. A. Pengertian, ciri khas, dan indikator dari sikap afektif, sikap ilmiah, self-assessment, peer assessment, self-regulation, self-efficacy learning, instrumen gaya belajar, instrumen motivasi belajar, instrumen nilai-nilai keislaman. Yang pertama, afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Kemudian ada indikator afektif. Yang pertama ada penerimaan, kemudian pemberian respon atau partisipasi, kemudian yang ketiga ada penilaian atau penentuan sikap, kemudian organisasi, dan yang terakhir adalah karakterisasi atau pembentukan pola sikap. Kemudian adalah ciri khas ranah afektif. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan atensi. Yang kedua, siswa mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian, siswa mampu membentuk sistem nilai. Dan yang terakhir, siswa mampu untuk mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut. Kemudian yang kedua adalah sikap ilmiah. Dapat diartikan sebagai suatu pandangan seorang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan sehingga timbullah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak terhadap cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan tersebut. Kemudian ada indikator sikap ilmiah. Yang pertama dengan dimensi sikap ingin tahu. Dengan indikator yang pertama antusias mencari jawaban, yang kedua perhatian pada objek yang diamati, yang ketiga menanyakan setiap langkah kegiatan. Kemudian dimensi sikap senantiasa mendahulukan data atau fakta. Dengan indikator yang pertama objektif atau jujur, kemudian tidak memanipulasi data, kemudian mengambil keputusan sesuai fakta, dan tidak mencampur fakta dengan pendapat. Kemudian ada dimensi sikap berpikir kritis dengan indikator meragukan sumber pencarian teman, kemudian menanyakan setiap perubahan atau hal baru, kemudian mengulangi kegiatan yang dilakukan dan tidak mengabaikan data meskipun kecil. Kemudian ada dimensi sikap penemuan dan kreativitas dengan indikator yang pertama menggunakan fakta-fakta untuk dasar konklusi, kemudian menunjukkan laporan berbeda dengan teman sekelas, kemudian merubah pendapat dalam merespon terhadap fakta, dan menyarankan percobaan-percobaan baru, kemudian menguraikan konklusi baru hasil pengamatan. Kemudian ada dimensi sikap berpikir terbuka. Yang pertama, menghargai pendapat atau temuan, kemudian tidak merasa paling benar, kemudian menganggap setiap kesimpulan adalah tentatif, kemudian berpartisipasi aktif dalam kelompok. Kemudian ada dimensi sikap peka terhadap lingkungan sekitar dengan indikator yang pertama memiliki sikap perhatian terhadap peristiwa sekitar, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan yang terakhir memperhatikan dan memiliki rasa peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian ada ciri khas sikap ilmiah. Adapun ciri khas dari sikap ilmiah yaitu yang pertama mempunyai rasa ingin tahu yang mendorong untuk meneliti fakta-fakta baru, yang kedua tidak berat sebelah atau adil dan berpandangan luas terhadap kebenaran, terdapat kesesuaian antara apa yang diobservasi dengan laporannya, kemudian keras hati dan rajin mencari kebenaran, kemudian mempunyai sifat ragu sehingga terus mendorong upaya pencarian kebenaran atau tidak pesimis, kemudian rendah hati dan toleran terhadap hal yang diketahui dan tidak diketahui, kemudian kurang mempunyai ketakutan dan berpikiran terbuka terhadap kebenaran-kebenaran baru.
Kemudian yang ketiga adalah self-assessment yang juga biasa disebut penilaian diri sendiri, adalah sebuah teknik penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menggali, menemukan, dan mengemukakan. Kemudian ada indikator self-assessment. Yang pertama, sikap dan persepsi positif terhadap pembelajaran. Yang kedua, sikap memperluas pengetahuan siswa karena ketika mengevaluasi diri harus menganalisa apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, sikap kemampuan berpikir tinggi agar bisa memikirkan dan menganalisa apa yang dipelajari atau disebut dengan metakognisi. Yang terakhir, sikap siswa tidak sekedar paham tetapi sudah sampai pada analisis, sintesis, evaluasi, dan metakognisi. Kemudian ada ciri khas self-assessment. Yang pertama, termotivasi sendiri. Kedua, tersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, berlangsung berkesinambungan. Dan yang terakhir, transparansi atau dapat dicapai bila mana semua pihak merasa perlu mengenali diri sendiri sebelum merencanakan kegiatan. Kemudian yang keempat adalah peer assessment, merupakan penilaian teman sebaya, yaitu penilaian yang melibatkan sesama peserta didik. Penilaian teman sebaya dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk bekerja sama. Kemudian ada indikator peer assessment. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dengan sopan. Yang kedua, mengerjakan kegiatan sesuai pembagian tugas dan kelompok. Yang ketiga, mengemukakan ide untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Kemudian ada ciri khas peer assessment. Yang pertama, memberi kebebasan mengemukakan pendapat atau berdasarkan kriteria yang diterapkan dalam lembar penilaian. Dan kedua, memberikan penilaian kepada teman sejawat, penilaian berbasis untuk kinerja, dan memberikan feedback. Yang kelima adalah self-regulation learning, merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri serta terus berupaya untuk mencapai tujuannya. Kemudian, adapun indikator self-regulation adalah yang pertama, dengan kategori pencarian sumber belajar, dengan indikator kontribusi siswa dalam menentukan ide, kemudian menyeleksi ide, dan memilih informasi penting. Kemudian, dengan kategori sikap, dengan indikator kontribusi siswa dalam pengerjaan tugas, kemudian sikap positif, kemudian rasa ingin merubah kesuksesan. Kemudian ada kategori motivasi yang berindikator pertama kinerja diri, yang kedua disiplin dan rajin, yang ketiga kerja keras. Kemudian ada kategori pengaturan waktu dengan indikator keefektifan jadwal belajar mandiri, kemudian pengaturan pembagian waktu belajar. Kemudian ada ciri khas self-regulation. Yang pertama, ciri khasnya yaitu apabila siswa mempunyai self-regulation yang tinggi, cenderung belajar dengan lebih baik. Individu yang memiliki self-regulation yang tinggi cenderung belajar lebih baik, mampu memantau, mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara efektif, menghemat waktu dalam menyelesaikan tugasnya, mengatur belajar dan waktu secara efisien, dan memperoleh skor yang tinggi dalam sains. Yang keenam adalah self-efficacy, adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Indikator dari self-efficacy adalah yang pertama, mampu mengatasi masalah yang dihadapi, kedua, meyakini akan keberhasilan dirinya, yang ketiga, berani menghadapi tantangan, yang keempat, berani mengambil risiko atas keputusan yang diambilnya, dan yang terakhir, menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian ada ciri khas self-efficacy. Yang pertama, mampu mengembangkan minat. Yang kedua, membentuk komitmen yang lebih. Yang ketiga, cepat pulih dari keterpurukan dan kekecewaan. Yang keempat, melihat masalah yang menantang sebagai tugas yang harus diselesaikan dengan sukses. Kemudian ada ciri-ciri self-efficacy yang lemah pada diri seseorang, termasuk yang pertama, menghindari tugas yang menantang, kedua, percaya bahwa tugas dan situasi sulit berada di luar kemampuannya, kemudian yang terakhir, belajar dari kegagalan pribadi. Yang ketujuh itu ada gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang dipakai dan lebih disukai sehingga menjadi kebiasaan dalam proses belajar, yaitu bagaimana menangkap, mengatur, serta mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Adapun indikator gaya belajar. Nah, konsep gaya belajar. Jadi yang pertama itu ada gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam situasi-situasi. Dimensinya, gaya belajar visual. Indikatornya, yang pertama memahami sesuatu dengan asosiasi visual, yang kedua rapi dan teratur, yang ketiga mengerti dengan baik,
mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Dan yang keempat, sulit menerima instruksi verbal. Kemudian konsep gaya belajar yang kedua yaitu pada awal pengalaman belajar, salah satu di antara langkahnya adalah mengenali modalitas gaya belajar seseorang sebagai modalitas visual, auditori, atau kinestetik. Nah, dimensinya yaitu ada gaya belajar kinestetik. Indikatornya, untuk gaya belajar auditori, yang pertama belajar dengan cara mendengarkan. Yang kedua, lemah terhadap aktivitas visual. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap musik. Dan yang keempat, baik dalam aktivitas lisan. Kemudian, indikator dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, belajar melalui aktivitas fisik dan banyak bergerak. Yang kedua, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang ketiga itu peka terhadap ekspresi dan bahasa. Dan yang keempat, menyukai kegiatan coba-coba. Ciri khas siswa memiliki gaya belajar berbeda-beda, yaitu terdiri dari gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual. Jadi, ciri-cirinya yaitu rapi dan teratur, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar, kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual yaitu selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak, berbicara dengan perlahan, dan menanggapi perhatian fisik. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, yang pertama selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak, berbicara dengan perlahan, dan menanggapi perhatian fisik. Jadi yang ke-8 itu ada motivasi belajar. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri untuk melakukan suatu hal agar terciptanya tujuan yang diinginkan. Motivasi menjadi peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Indikator dan subindikator motivasi belajar IPA. Jadi indikator motivasi itu yang pertama adanya hasrat dan keinginan berhasil. Subindikatornya, yang pertama aktif dalam belajar, yang kedua senang dalam belajar, yang ketiga tidak cepat putus asa, yang keempat tidak cepat puas dengan hasil yang didapatkan, dan yang terakhir itu ulet dalam menghadapi kesulitan belajar. Indikator motivasi yang selanjutnya yaitu adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Subindikatornya, yang pertama memiliki tujuan yang jelas dalam pembelajaran, kemudian memiliki rasa ingin tahu, adanya umpan balik, dan minat dalam belajar. Indikator motivasi yang selanjutnya yaitu adanya harapan dan cita-cita masa depan. Subindikatornya, mencari hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran dan ketekunan dalam belajar. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Subindikatornya, menghindari hukuman, pujian, atau penghargaan, mendapatkan prestasi di kelas. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, suasana tempat belajar, senang dengan cara guru mengajar di dalam kelas. Ciri khas siswa dapat dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi apabila jika dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi yang pertama itu, siswa itu memiliki ciri-ciri tekun menghadapi tugas, selanjutnya ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, semangat belajar tinggi, seperti senang, rajin belajar, dan penuh semangat, dan yang terakhir itu menyukai ilmu pengetahuan baru. Yang ke-9 ada nilai. Nilai juga merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut dikuasai, diinginkan, dikejar, dihargai, serta berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermanfaat. Indikator nilai-nilai keislaman, yang pertama itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah dengan berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Indikatornya, yang pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas seperti mendirikan sholat, puasa, atau bentuk-bentuk ibadah yang lain. Meninggalkan semua larangan Allah seperti berbuat syirik, mencuri, berzina, minum minuman keras, dan larangan-larangan. Yang kedua ada syukur. Syukur yaitu berterima kasih atau memuji kepada yang telah Allah berikan atas semua kenikmatan dan kebaikannya, seperti bersyukur kepada Allah atau berterima kasih kepada orang lain.
Indikatornya, yang pertama selalu berterima kasih kepada Allah dengan memujinya. Yang kedua, selalu berterima kasih kepada siapapun yang telah memberi atau menolongnya. Dan yang terakhir, menggunakan segala yang dimiliki dengan penuh manfaat. Yang ketiga yaitu ada ikhlas, melakukan perbuatan tanpa pamrih apapun selain hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya melakukan perbuatan secara tulus tanpa pamrih, menolong siapapun yang layak ditolong, memberi sesuatu tanpa berharap imbalan apa-apa, dan melaksanakan perbuatan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas nilai-nilai keislaman. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, kemudian rasional, kreatif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, cinta ilmu, bekerja keras, tekun, ulet, gigih, teliti, berpikir positif, dan disiplin. Poin B, yaitu rancangan kisi dan instrumen penilaian serta scoring penilaian. Jadi, kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis instrumen atau merakit instrumen. Selanjutnya ada penskoran, merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Scoring adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Kisi-kisi instrumen pada penilaian afektif. Jadi, karakteristik penilaian afektif itu ada sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Nah, indikator dari sikap yaitu siswa senang belajar biologi pada materi keanekaragaman hayati. Kemudian nomor atau item pernyataan yang pertama itu ada favorable 1,6 dan unfavorable 3,7. Kemudian kelengkapan alat belajar 2,4 dan 5,8. Selanjutnya minat. Indikatornya tertarik pada kegiatan yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati 9,10 dan 16. Pada minat juga, indikator yang selanjutnya yaitu siswa memiliki usaha memahami materi keanekaragaman hayati. Favorable-nya yang pertama itu ada 11, 14, dan 15. Untuk unfavorable itu ada 12 dan 13. Penilaian afektif yang selanjutnya itu konsep diri. Indikatornya percaya diri. Favorable-nya ada 17, 19, 20, dan 22. Unfavorable-nya ada 18, 21, 23, dan 24. Penilaian afektif selanjutnya itu ada nilai. Nah, nilai ini indikator yang pertama itu menunjukkan keyakinan atas kemampuan guru. Favorable-nya 32, 27, dan 25. Unfavorable-nya 0. Indikator pada nilai yang berikutnya yaitu yakin akan manfaat belajar keanekaragaman hayati. Favorable-nya 30,31 dan 26. Penilaian afektif yang selanjutnya yaitu ada moral. Indikatornya memiliki kejujuran. Favorable-nya 35 dan unfavorable-nya 37. Berikutnya itu ada menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas. Favorable-nya 40 dan unfavorable-nya 39. Adapun keterangan di sini, di mana favorable itu adalah pernyataan mendukung atau positif dan unfavorable adalah pertanyaan yang tidak mendukung atau negatif. Nah, di atas tadi kan kisi-kisi dari penilaian afektif. Berikut adalah tabel penskoran instrumen. Di mana predikat itu jika SS, dia itu menyatakan bahwa sangat setuju. Nah, pada sangat setuju ini, skor yang diperoleh itu 4. Kemudian setuju itu dilambangkan dengan S, skor yang diperoleh 3. Dan TS atau tidak setuju, skor yang diperoleh 2, serta STS, sangat tidak setuju, skor yang diperoleh 1. Kisi-kisi instrumen sikap ilmiah. Indikatornya yaitu ada jujur. Deskripsinya, praktikan menuliskan data percobaan apa adanya berdasarkan praktikum yang dilakukan, meskipun hasilnya kurang bagus. Kemudian praktikan melaporkan kepada guru apabila memecahkan alat laboratorium, dan praktikan menyerahkan temuan data laporannya kepada pemiliknya. Butir soalnya 1-3. Teliti,
Praktikan menggunakan alat laboratorium secara hati-hati dan dalam keadaan bersih. Praktikan mengamati dengan indera sesuai yang dibutuhkan dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan selama melakukan praktikum. Yang selanjutnya yaitu ada praktikan menggunakan bahan kimia dengan berhati-hati. Butir soalnya 3-6. Indikator selanjutnya yaitu tanggung jawab. Deskripsinya, praktikan melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja dengan serius atau sungguh-sungguh. Kemudian para praktikan merasa puas apabila bisa melaksanakan praktikum dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu para praktikan menyusun laporan dengan sungguh-sungguh. Butir soalnya 6-9. Lalu indikator berikutnya yaitu ada disiplin. Deskripsinya, praktikan berusaha semaksimal mungkin datang tepat waktu saat praktikum dimulai. Kemudian praktikan memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin dalam melaksanakan praktikum. Praktikan melaksanakan praktikum dengan menaati dan memperhatikan tata tertib dalam laboratorium. Skor yang diperoleh 9-12. Indikator selanjutnya yaitu ada rasa ingin tahu. Deskripsinya, praktikan akan bertanya kepada guru apabila ada hal-hal yang belum dipahami. Praktikan akan mencari tahu apa yang menjadi penyebab mengapa data yang diperoleh berbeda dengan teori. Skor yang diperoleh 13. Tabel penskoran instrumen. Predikat SS itu untuk sangat setuju, skor yang diperoleh 4. Kemudian S untuk predikat setuju dengan skor 3. TS tidak setuju dengan skor 2 dan STS sangat tidak setuju dengan skor 1. Yaitu kisi-kisi instrumen self-assessment dan peer assessment. Yang pertama yaitu kategori study aids. Aspek yang dinilai yaitu kontribusinya dalam penentuan ide proyek. Indikator yang dinilai pertama mengemukakan gagasan atau ide dengan antusias. Yang kedua yaitu idenya terpilih menjadi ide yang digunakan oleh kelompok. Yang kedua yaitu NCT, rencana pelaksanaan proyek. Indikator yang dinilai membuat gambaran rencana sesuai ide, merasa khawatir jika tidak maksimal, menentukan tujuan dengan jelas, dan berupaya menunjukkan hasil terbaik. Yang ketiga yaitu ada kategori study aids. Aspek yang dinilai yaitu pencarian dan penyeleksian informasi. Indikator yang dinilai yang pertama yaitu aktif mencari sumber informasi melalui berbagai media, dan yang kedua yaitu menyeleksi sumber mana yang dapat dijadikan referensi. Yang keempat, kategori time management. Aspek yang dinilai adalah keefektifan jadwal pelaksanaan proyek. Indikator yang dinilai, tekun dalam menyelesaikan proyek dan berusaha tepat waktu dalam mengerjakan proyek. Yang kelima yaitu ada attitude. Kontribusi pengerjaan proyek, bekerja dengan kesadaran inti, aktif bekerja dalam kelompok, mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Yang keenam yaitu ada motivation and safety, yaitu kinerja diri sendiri dalam mengerjakan proyek. Indikator yang dinilai berhati-hati dalam membuat media, teliti dan rapi dalam mengerjakan proyek, dan tidak selalu mengkamulkan teman. Yang ketujuh yaitu ada self-testing concentration. Hasil proyek. Indikator yang dinilai yaitu yang pertama ada optimis bahwa produk yang dihasilkan adalah yang terbaik, kemudian fokus yang konsentrasi dalam melaksanakan proyek, mampu mengatasi permasalahan dan merefleksikan diri. Setelah kisi-kisi di atas, berikut adalah tabel penskoran instrumen. Jadi pada predikat itu lambang SS itu sangat setuju dengan memperoleh skor 4, S setuju dengan skor 3, TS tidak setuju dengan skor 2, dan STS sangat tidak setuju dengan skor 1. Selanjutnya kisi-kisi instrumen self-regulation. Pada tabel tersebut ada kategori, indikator, pernyataan, dan jumlah soal. Pada kategori pertama yaitu ada attitude, indikatornya sikap positif selama pembelajaran, dan rasa ingin meraih kesuksesan. Untuk pernyataan dan jumlah soal bisa dilihat pada tabel. Lalu yang kedua motivasi, indikatornya yang pertama rajin dan disiplin diri, yang kedua kemampuan untuk bekerja keras. Lalu kategori ketiga ada anxiety,
Indikatornya yang pertama kekhawatiran dalam pengerjaan dan kinerja pembelajaran. Lalu kategori keempat ada konsentrasi. Indikatornya konsentrasi dan atensi pada tugas-tugas akademik. Lalu yang kelima ada time management, indikatornya mengatur waktu dalam pengajaran proyek dan tugas. Lalu yang keenam ada self-testing, yaitu indikatornya refleksi diri dan mereview pembelajaran serta mempersiapkan diri. Lalu yang ketujuh ada study aids, memilih ide-ide dan menyaring informasi yang penting. Lalu selanjutnya ada ketentuan scoring pada jawaban pernyataan. Pada tabel tersebut ada pilihan yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk masing-masing nilai positif dan negatifnya sudah tertera pada tabel memiliki nilai masing-masing. Untuk kategori perolehan skor dengan kriteria kurang baik itu skalanya 1,0 sampai 1,49. Lalu ada cukup baik dengan skala 1,50 sampai 2,49. Lalu ada kriteria baik dan sangat baik dengan skala kategori yang sudah ada pada tabel. Selanjutnya kisi-kisi instrumen self-efficiency. Salah satu contohnya yaitu komponennya level, yaitu taraf kesulitan dalam mempelajari materi IPA kimia, lalu menyelesaikan soal-soal ulangan, tugas-tugas, dan praktek IPA kimia yang diyakini mampu dipelajari atau diselesaikan sebagai hasil persepsi pada kemampuan yang dimilikinya. Lalu indikatornya, yang pertama itu mempelajari materi, yang kedua itu menyelesaikan soal-soal, yang ketiga mengerjakan tugas-tugas, dan yang terakhir praktek IPA kimia. Lanjut, pada masing-masing tersebut memiliki butir instrumen yang memiliki nilai masing-masing positif dan negatif. Pada contohnya yaitu memiliki nilai positif 3 dan nilai negatifnya 1. Pada contoh tabel penskoran instrumen yaitu ada 4 predikat yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan masing-masingnya memiliki skor yaitu sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Lanjut kisi-kisi instrumen gaya belajar. Pada tabel tersebut contohnya gaya belajar visual memiliki indikator memahami sesuatu dengan asosiasi visual, rapi dan teratur, mengerti dengan baik mengenai posisi, bentuk, warna, dan angka, lalu yang terakhir sulit menerima instruksi verbal. Item soalnya pada masing-masingnya telah memiliki nilai positif dan negatif dan sudah memiliki jumlah. Lalu contoh yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Indikatornya belajar dengan cara mendengar, lemah terhadap aktivitas visual, memiliki kepekaan terhadap audio, dan baik dalam aktivitas lisan. Untuk item soalnya pun sama, juga memiliki nilai masing-masing nilai positif dan negatif serta sudah ada jumlahnya. Lalu yang terakhir gaya belajar kinestetik. Pada tabel penskoran instrumen selanjutnya yaitu masih sama, memiliki predikat sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dan masing-masingnya memiliki skor yaitu sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju 1. Lanjut kisi-kisi instrumen motivasi belajar, yaitu ada 12 pernyataan. Salah satu contohnya yang pertama, saya mengerjakan tugas biologi dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, saya menyelesaikan tugas biologi dengan tepat waktu. Yang ketiga, bagi saya yang terpenting adalah mengajarkan soal atau tugas tepat waktu tanpa peduli dengan hasil yang akan saya peroleh. Lalu yang keempat, setiap ada tugas biologi saya langsung mengerjakannya. Dan yang kelima, saya tidak serius dalam mengerjakan soal manapun atau tugas yang diberikan oleh guru. Pada kolom tersebut kita bisa memilih jawaban. Yang pertama ada sangat setuju, lalu ada setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk tabel penskoran instrumennya pun masih sama, memiliki 4 predikat yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan masing-masing skor, sangat setuju 4, setuju 5, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Dan ada pula kisi-kisi instrumen nilai-nilai keislaman. Pada tabel tersebut, ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama itu menunjukkan semangat untuk mengamalkan materi yang dipelajari sebagai
penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Lalu yang kedua, memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang dipelajarinya melalui bertanya, mencari informasi, dan belajar di rumah. Lalu yang ketiga, menunjukkan sikap berani mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Untuk tabel penskoran instrumennya masih sama, yaitu predikat ada 4, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk sangat setujunya skor 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Di sini ada contoh instrumen dan proses penilaian. Nah, ada angkat penelusuran self-regulation siswa. Ada lembaga pengamatannya, terdiri dari nama siswa, kelas ataupun semester, hari tanggal, dan juga petunjuk. Nah, di sini ada keterangan dari contoh proses penilaiannya, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Itu adalah pilihannya. Nah, di sini ada tabel pengisian angket penelusuran self-regulation. Ada kategorinya, pernyataannya, terus ada jawabannya. Jika siswa ingin mengisinya, ada dari keterangan SS itu sangat tidak setuju, S itu setuju, TS itu tidak setuju, dan juga STS itu sangat tidak setuju. Bisa dilihat di sini ada contoh-contoh dari pernyataan dan juga kategori ya, untuk siswa pengisian dalam angket. Ini contoh dari angket yang akan siswa centang ataupun isi gitu. Nah, di sini ada ketentuan scoring jawaban pernyataan. Nah, ada pilihan, terus pilihannya itu yang telah saya sebutkan tadi, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Nah, di sini ada pernyataan positif dan juga negatif. Nah, kalau pernyataan positifnya sangat setuju ini ada 4, sedangkan setuju ada 3, tidak setuju ada 2, sangat tidak setuju ada 1. Kalau pernyataan negatifnya sangat setuju itu ada 1, setuju itu ada 2, tidak setuju itu ada 3, sedangkan sangat tidak setuju itu ada 4. Nah, di sini ada juga kategori perolehan skor. Nah, ada skor rata-rata dan juga kriterianya. Ini ada 1,00 sampai dengan 1,49 itu tandanya kurang baik. Sedangkan 1,50 sampai 2,49 itu cukup baik. Kalau 2,50 dan 3 sampai dengan 3,49 itu baik. Kalau dia 3,50 sampai 4,00 itu sangat baik. Materi selanjutnya ini yaitu kisi-kisi angket. Di sini ada contoh dari distribusi angket penelusuran self-regulation. Ini ada kategori, indikator, dan juga pernyataan dan juga jumlah soalnya. Bisa dilihat sendiri dari PPT kami. Di sini ada pengelolaan pernyataan dari self-regulation. Ada kategori, nomor pernyataan positif, dan juga nomor pernyataan negatif. Bisa dilihat dari sikap ini, pernyataan positifnya ada 1, 5, dan juga 6. Kalau negatifnya ada 3. Kalau motivasi ini ada 7, 9. Kalau negatifnya 2, 4. Kalau kewaspadaan ini pernyataan positifnya ada 8, 10, 26. Kalau negatifnya 27. Kalau konsentrasi ini pernyataan positifnya 11, 13, lalu ada 25, dan juga pernyataan negatifnya ada 28. Kalau pengaturan waktu di sini nomor pernyataan positifnya ada 15, 24. Kalau nomor pernyataan negatifnya 12, 23. Selanjutnya pengujian diri. Di sini ada 14, 17, kalau negatifnya 18, 20. Yang terakhir ini yaitu pencarian sumber belajar. Nah, nomor pernyataan positifnya ada 16, 19, 22. Kalau nomor pernyataan negatifnya ada 21. Nah, contoh selanjutnya yaitu kisi-kisi rubrik self-assessment dan juga peer assessment. Nah, ada kategori, aspek yang dinilai, terus indikator yang dinilai. Nah, di sini saya contohkan attitude gitu. Kalau attitude ini, aspek yang dinilainya ini adalah kontribusi pengerjaan proyek. Nah, yang indikator yang dinilainya itu bekerja dengan kesadaran sendiri, aktif bekerja dalam berkelompok, terus mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Itu contoh dari kisi-kisi rubrik self-assessment dan juga peer assessment.
Contoh selanjutnya ini ada lembar self assessment, ada nama siswa, kelas atau semester, hari, tanggal. Nah, ada tabel self assessment selama proyek. Di sini ada indikator yang dinilai, terus bisa diisi dari iya atau tidak. Contohnya seperti ini. Saya senang mengemukakan ide dan pendapat saya untuk pengerjaan proyek ini. Nah, jika kalian senang, kalian akan menjawab iya atau tidak itu. Ini masih sama contoh dari lembar sub assessment-nya. Di sini saya contohkan lagi. Saya mengerjakan proyek dengan kesadaran sendiri, terus saya aktif dalam pengerjaan proyek dan tidak pernah izin untuk tidak mengerjakan sekalipun. Di situ bisa kita isi iya atau tidak dari lembar self assessment-nya. Nah, di sini ada lembar peer assessment. Di sini beda dari lembar self assessment. Nah, lembar self assessment ini itu menilai diri sendiri, kalau peer assessment ini menilai teman sebaya. Nah, contohnya ada pengamatan dari peer assessment ini selama proyek, ada indikator yang dinilai dan juga nama anggota kelompok. Nah, contohnya ini mengemukakan ide dan pendapat untuk pengerjaan proyek. Nanti ditulis dari nama-nama teman kita yang akan kita nilai gitu. Kalau peer assessment ini kan menilai teman sebaya, kalau self itu menilai di diri kita sendiri. Nah, kalau yang ini sama saja dari lembar peer assessment, dari contoh indikator yang dinilai, terus nama anggota kelompoknya. Nah, kita contohin dari tetap mengerjakan proyek jika memang sudah jadwalnya melaksanakan proyek walaupun teman-teman yang lain tidak hadir. Itu contoh dari peer assessment. Terus ada lagi ini aktif dalam pengerjaan proyek dan tidak pernah izin untuk meninggalkan kerjaan. Bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Kalau di sini ada contoh-contoh dari peer assessment, self assessment. Bisa dikemukakan sendiri.